kabar kalian semua? Minggu ini Cici membawa kabar gembira buat kalian. Dengerin ya. Abi akan mengadakan tuker poin loh di bulan Desember. Nanti poinnya adik-adik bisa tukar dengan hadiah yang kalian suka. Kalian bisa mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Bagaimana caranya? Mulai bulan Agustus, bagi adik-adik yang ikut ibadah setiap minggu tepat waktu jam 9 pagi, adik-adik akan mendapatkan poin. So pastinya adik-adik harus absen supaya Cici tahu kalau kalian hadir di ibadah. Nah, caranya adik-adik bisa sapa Cici di live chat. Cici, aku hadir. Yes, kalian akan mendapatkan 10 poin. Yeay. Nah, bagaimana dengan adik-adik yang ibadahnya tidak tepat waktu, tetapi masih di hari Minggu? Nah, adik-adik bisa minta papa mama fotoin waktu kalian ibadah dan kirim foto kalian ke guru kelas masing-masing, tetapi pada hari Minggu itu juga. Nah, kalian akan mendapatkan 5 poin. Yeay! Ci, kalau aku ibadahnya setelah hari Minggu, dapat poin nggak? Maaf ya adik-adik, kalian tidak mendapatkan poin. Oh ya, kalian akan mendapatkan tambahan 10 poin bila kalian mengerjakan kreativitas. Caranya, adik-adik foto bersama hasil kreativitas dan kirim ke guru kelas masing-masing. Oke? Oh iya, pesan kami untuk orang tua. Mari kita sama-sama mendisiplinkan anak-anak kita untuk beribadah. Oke? Tetap semangat, tetap setia dalam ibadah Abi Online. Baju yang rapi dan topan ya. Gak boleh sambil tidur-tiduran ya. Mainnya nanti dulu ya. Makannya juga nanti dulu ya. Mari siapkan hati dan sikap yang baik buat Tuhan Yesus. Adik-adik semua, jumpa lagi hari ini sama Cici Devi dan Om Klik. Yeay. Siapa yang dari tadi sudah nunggu-nunggu untuk ibadah? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Ya, adik-adik hebat ya, semua pagi-pagi semua sudah siap. Jangan lupa absen untuk dapat poin ya adik-adik ya. Ya, yuk sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Kita mau lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Bapa kami yang ada di surga, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Tuhan masih menyertai kami, melindungi kami, memberikan kesehatan buat kami semua Tuhan. Kami boleh beribadah pagi hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah online Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya semua Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Ibadah ini dari awal sampai akhir kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, tentunya senang banget ya hari ini. Sudah ditunggu-tunggu.
Kita mau menyanyikan satu lagu pujian hari ini, harinya Tuhan. Oke? Adik-adik bangkit berdiri ya di rumah ya. Kita nyanyi sama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah. Ya, adik-adik tentunya di rumah semuanya ikut memuji Tuhan kan? Yuk, kita masih mau nyanyi satu lagu pujian. Lagu ini lagu ada di dalam Alkitab. Ada ceritanya. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik ya. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Ia mau melihat Yesus, namanya Sakeus. Hai Sakeus, turunlah, Yesus memanggilmu. Sakeus bergembira, mengajak Yesus ke rumahnya. Adik-adik masih ingat kan cerita lagu ini? Kita nyanyikan lagu ini sama-sama kembali ya. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Ia mau melihat Yesus, namanya Sakeus. Hai Sakeus,
memanggilmu. Zakheus bergembira menyambut Yesus di rumahnya, menyambut Yesus di rumahnya, menyambut Yesus di rumahnya. Yeay. Senang ya kalau bisa ketemu sama Tuhan Yesus. Siapa yang di sini menunggu-nunggu Tuhan Yesus? Tuhan ada di sebelahmu, Tuhan ada di depanmu. Nah, Bapak Zakheus ini kan belum pernah kenal Yesus. Sejak dia kenal Yesus, dia sangat gembira. Cici punya lagunya. Kita nyanyikan lagu ini ya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Syalalalala. Terima kasih Tuhan. Syalalalala. Hidupku dibenarkan. Syalalalala. Terima kasih Tuhan. Syalalalala. Ku keselamatan darinya. Syalalalala. Ku keselamatan darinya. Syalalalala. Ku keselamatan darinya. Ya, senang ya bisa kenal Yesus. Adik-adik semuanya kenal kan sama Yesus? Ya. Nah, adik-adik, sekarang ada yang kita tunggu-tunggu nih. Apa ya? Ya, teman-teman kita nih mau memberikan kesaksian. Yuk kita lihat yuk teman-teman yang memberikan kesaksian pada minggu ini. Yuk, silakan. Teman-teman, nah Efood sudah membuat tabel begini loh buat activity challenge minggu lalu. Ayat offering minggunya adalah Matius 6 ayat 14. Tuhan berfirman, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Amin. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau engkau mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Shalom teman-teman, ini hasil karya minggu ini membuat topeng babi. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Shalom, Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga.
Shalom teman-teman. Ayat hafalan minggu ini adalah Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampunimu juga. God bless you. Shalom, happy Sunday. Ini topeng babi. Bahannya ada lem di sini. Dan ini babi Opa buatin. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Bye, God bless you. Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Iya. Kesaksian dari adik-adik itu sungguh luar biasa. Bagus, hebat. Mana kasih jempolnya? Iya. Anak Abi luar biasa. Anak Abi Hosana hebat. Yeay. Kesaksian adik-adik itu diberkati Tuhan luar biasa. Siapa yang mau memberikan kesaksian lagi di minggu depan? Cici tunggu ya. Ya. Nah, sekarang siapa nih yang sudah dari tadi nunggu juga nih mau dengar cerita Tuhan? Oh iya, semuanya sudah gak sabaran mau dengar cerita Tuhan hari ini ya. Nah, sekarang kita siapkan hati kita. Kita mau menyanyikan pujian dulu ya adik-adik ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Nah, adik-adik, semuanya siapkan hati. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Sambil lipat tangan, tutup matanya ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis.
Tuhan yang manis, semuanya sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya lagi adik-adik ya, tutup matanya. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami sudah siap Tuhan untuk mendengarkan cerita Tuhan pada hari ini Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan pimpin kami semua Tuhan, supaya kami boleh buka hati kami boleh duduk diam untuk mendengarkan cerita Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan urapi Cici Yeye yang akan membawakan firman Tuhan. Biar cerita Tuhan boleh masuk ke dalam hati kami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh menyaksikannya juga bagi banyak orang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Sehat, Cik. Luar biasa. Nah, pagi ini kita ketemu lagi di Abi Online. Tetap semangat dan happy. Nah, kita mau lihat nih teman kita Velin sedang apa ya? Wah, pinter ya Velin, banyak akalnya. Nah, adik-adik, di Alkitab juga ada seseorang yang mempunyai banyak akal. Dia mau berusaha, mau ketemu Tuhan Yesus, tapi banyak halangan. Dia tidak putus asa, dia berusaha. Kita mau lihat yuk ceritanya, adik-adik mau? Tahu, Cik. Di kota Yeriko ada seseorang yang bernama Sakeus. Siapa namanya? Sakeus. Dia adalah seorang pemungut cukai. Nah, dia bekerja untuk pemerintah Romawi. Dia memungutin pajak buat orang-orang dikumpulin. Ayo suruh bayar, suruh bayar. Kalau yang gak mau bayar banyak, mereka dipukul, mereka dimasukin penjara. Jadi tuh Sakeus tuh jahat sekali ya. Aku orang kaya tuh. Banyak duitnya tuh, lihat tuh. Banyak kan duitnya. Nih, ada 1, 2, 3. Wah, banyak banget duitnya. Bisa buat ngipas tuh. Adem, enak, kaya banget. Aduh. Wah. Hei, kamu. Sini kamu. Bayar. Bayar mana pajaknya? Ya, cuma sedikit uangnya. Kurang segitu. Dikit amat. Ya udah. Besok balik lagi ya, pulang. Besok balik lagi loh. Jangan lupa bawa duit yang banyak ya. Aku seorang pemungut cukai. Aku adalah Sakeus. Siapa yang gak kenal aku nih? Wah, semua orang tahu siapa itu Sakeus. Pemungut cukai yang hebat. Pemerintah suruh 2 lembar. Suruh bayar pajak. Tapi aku minta 6 lembar. Lebihnya nih 4 lembar nih. Masukin kantong dong. Asik nih. Lebihnya buat aku kumpulin. Wah, banyak duit jadinya aku nih. Nah, walaupun orang-orang pada benci, pada marah sama Sakeus, aku sebel sama Sakeus. Sakeus jahat, Sakeus pemeras, Sakeus antek pemerintah Romawi, penjajahan. Sakeus jahat, aku benci sama Sakeus. Banyak sekali orang yang pada benci sama Sakeus. Mereka merasa kesel karena diperes habis-habisan. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kalau mereka melawan, mereka nanti dipukul, dimasukin penjara. Nah, terus Tuhan Yesus lewat. Tuhan Yesus datang. aku Sakeus.
Aku pengen lihat Tuhan Yesus. Tapi orang-orang pada jahat, bilang aku jahat, curang, tidak jujur. Aduh, gimana ya? Tapi biarin aja deh ah. Aku mau lihat dulu seperti apa Tuhan Yesus. Kata orang tuh ya, Tuhan Yesus hebat loh. Banyak bisa melakukan mujizat. Coba, orang buta bisa melihat. Dan orang yang lumpuh gak bisa jalan, bisa lari, bisa jalan. Nah, Sakeus, coba ya aku lihat dulu. Permisi dong, permisi. Numpang lewat, permisi. Misi dong. Loh, kok aku gak kelihatan ya? Kok aku gak kelihatan? Oh iya ya, aku gak nyampe nih. Akunya aja kurang tinggi. Aku pendek nih. Aduh, aku gak bisa ngelihat orang. Tuhan Yesus lewat, aku kekalikan orang-orang yang tinggi-tinggi. Tapi gak apa-apa, aku ada ide nih. Aku lari sekenceng-kencengnya. Aku mau lihat Tuhan Yesus dari pohon ara. Aku mau lihat Tuhan Yesus seperti apa sih. Ayo, aduh. Nah ini pohon. Aduh, aku naik pohon ara. Susah juga ya naik pohon ara. Aduh, nyangkut lagi. Ya udah deh, nih. Wah, tuh Tuhan Yesusnya. Wah, Tuhan Yesus hebat ya. Tuh lihat tuh. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Wah, Tuhan Yesus benar-benar baik. Aduh, Tuhan Yesus baik sekali. Tuhan Yesus hebat. Hai, Sakeus, turunlah. Tuhan Yesus memanggil aku, Sakeus. Apa gak salah dengar tuh? Sakeus. Ya Tuhan, aku turun. Wah, aku turun nih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, maafkan saya Tuhan Yesus. Maafkan saya Tuhan Yesus. Saya sudah berbuat jahat. Hai Sakeus, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Di rumah saya? Aku senang sekali Tuhan. Aku senang sekali. Boleh Tuhan, boleh. Aku siapin dulu ya Tuhan. Mau menumpang di rumah saya. Tunggu ya Tuhan. Aku senang sekali. Tetapi orang banyak pada marah. Tuhan menumpang di rumah Sakeus. Gak salah tuh. Apa Tuhan gak tahu? Sakeus orang jahat. Dia suka memeras rakyat. Tapi kita gak bisa apa-apa. Kalau kita melawan, nanti kita dipukul, dimasukin penjara. Sakeus jahat. Aku benci sama Sakeus. Nah, orang-orang pada benci sama Sakeus. Tenang saudara-saudara, tenang. Separuh dari hartaku aku akan kasih kepada orang miskin. Tenang saudara, tenang. Dan siapa di sini? Siapa di sini yang aku peras? Aku akan balikan 4 kali lipat tuh. Aku balikin nih 4 kali lipat nih. Wah, aku ganti deh 4 kali lipat. Tenang ya saudara-saudara. Aku minta maaf. Aku sudah berbuat jahat, berbuat salah. Sudah mengambil milik orang lain. Maafkan aku ya saudara-saudara. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah adik-adik, kesimpulan dari cerita Sakeus adalah Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Walau kita dibenci sama teman-teman, dimusuhi, tetapi di mata Tuhan kita sangat berharga dan mulia. Bila kita mau bertobat, tidak berbuat jahat lagi, tidak berbuat dosa lagi. Misalnya tidak pukul temen, gak boleh main dikit-dikit tonjok, main dikit-dikit pukul, gak boleh. Gak menyontek lagi, juga tidak marah-marah di rumah. Taat sama mama papa, tidak berantem sama adik kakak.
hormat sama orang tua, juga guru. Nah, adik-adik, cerita Cici sampai di sini. Terima kasih buat sudah menonton. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil dari Lukas 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Cici ulang ya. Lukas 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Adik-adik, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan sudah menyelamatkan kami, mencari kami. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, berkati Papa, Mama dalam pekerjaan, berikan kami kesehatan, biar damai sejahtera Tuhan selalu ada di keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika Yesus pergi ke Yerusalem, banyak orang mengikutinya. Mereka minta kepada Yesus agar berkenan menunjukkan jalan keselamatan dan mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Orang ini benar-benar seorang nabi. Ya Tuhanku dan guruku, selamatkan saya. Oh Tuhan, selamatkan kami. Selamatkan. Puji Tuhan. Tunjukkanlah jalan yang benar ya Tuhan. Banyak orang mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Guru. Sakius, penagih pajak dari Yeriko, ingin melihat Yesus, lalu memanjat pohon. Itu penagih pajak. Turunlah Sakius, karena aku harus tinggal di rumahmu hari ini. Di rumahku? Bagaimana Sakius mengenal Yesus? Dengarkan, saya memberi setengah dari milikku kepada yang miskin. Dan jika saya memerah seseorang, saya akan membayar kembali 4 kali lipat. Saya tidak percaya bahwa seorang penagih pajak membayar kembali pajaknya. Tidak mungkin. Hari ini keselamatan telah datang ke rumah ini. Karena orang ini pun turunan Abraham. Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah adik-adik, kreativitas minggu ini kita perlu spidol. Spidol. Nah juga ada kertas HVS. Boleh juga kertas berwarna, terserah kertas. Atau buku gambar juga boleh. Terus ini ukuran baju. Ukuran baju. Atau kalau adik-adik punya tinggi badan, adik-adik bisa pakai untuk ukur. Nah, tadi kan cerita mengenai Sakius. Sakius orangnya pendek. Nah, kita mau lihat nih tinggi badan kita nih. Misalnya usia 6 tahun. Kalau anak laki-laki 21 kilo. Kalau anak perempuan beratnya 20 kilo, lebih langsing ya. Nah, terus tingginya kalau laki-laki 116. Kalau anak perempuan lebih pendek, tingginya 115 cm. Nah, jadi Cici udah bikin nih. Misal contohnya Michael, nama Michael, umur 7 tahun.
berat badannya 27 kilo. Tingginya kurang lebih ya 150 cm. Jadi jenis kelaminnya laki-laki. Nanti adik-adik bisa ukur nih berat badannya. Kalau 6 tahun misalnya 21 kilo. Di sini 7 tahun jadi 27. Wah, Michael kelebihan kegemukan dikit 23 kilo. Tapi nggak apa-apa adik-adik. Adik-adik bisa mengurangi berat badan dengan olahraga. Nah, olahraga. Jadi kita kurangin tuh main HP, main game di HP ya. Kita olahraga nih. Kita lihat nih teman kita. Ada siapa tuh? Wah, Owen. Owen lagi main tenis. Hebat nih Owen, keren ya. Terus ada Gabriel. Gabriel lihat apa tuh? Gabriel main golf loh. Ada lagi satu teman kita Hani, nggak ketinggalan. Hani lagi pegang anjing lari-lari sama anjing kesayangannya. Wah, seneng. Jadi waktu adik-adik enggak cuman seharian buat main gadget, tidur-tiduran, tapi adik-adik semangat olahraga. Makan yang bergizi, kita jaga badan kesehatan di masa pandemi ini. Nah, cerita Cici sampai sini. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Dadah. Shalom teman-teman. Sekarang kita akan memberikan kolektor. Teman-teman dapat meminta tolong kepada papa atau mama untuk mentransfer kolektor. Teman-teman ke nomor rekening BCA yang tertera di layar, atau dapat juga scan QR kode di layar dengan menggunakan aplikasi BCA atau OVO di handphone. Terima kasih kolektornya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa adik-adik di ibadah Abi minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.